Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Abu Sofiat dengan NIM F01222020. Saya dari kelas Ilmu Politik C tahun angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perbedaan prinsip Demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Di sini ialah dua bentuk sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi liberal di sini adalah sistem pemerintahan yang mementingkan hak asasi manusia, yang termasuk dengan kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak privasi, dan hak-hak individu lainnya. Dan hak-hak ini pun dianggap sebagai fundamental dan harus dihormati oleh negara dan pemerintahan lainnya. Dan di sini ada pun prinsip dasar dari demokrasi liberal, yaitu penentuan kebijakan berdasarkan kehendak rakyat. Di sini juga demokrasi rakyat ialah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat ataupun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan di dalam demokrasi rakyat, para pemimpin dipilih, dikontrol oleh rakyat, bukan oleh elit politik atau maupun kelas atas. Di sini juga demokrasi rakyat ialah kelembagaan formal seperti parlemen dan pemerintah dipandang sebagai alat bagi warga masyarakat untuk mempengaruhi dan mengendalikan pemerintahan. Demokrasi liberal dan demokrasi rakyat juga ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik yaitu demokrasi liberal ialah memiliki kelebihan seperti contohnya yaitu melindungi hak rakyat, menganut prinsip kesetaraan, dan memberikan stabilitas dan tanggung jawab di dalam pemerintahan ataupun masyarakat. Sedangkan di sini juga saya menjelaskan tentang kelebihan dari demokrasi rakyat, yaitu kelebihan demokrasi rakyat juga memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dengan adanya kesetaraan setiap warga negara dan didasarkan kepada keinginan publik. Namun demokrasi liberal ini juga memiliki kekurangan, seperti contohnya kekuasaan pemerintah yang terbatas, sistem yang menganut kebebasan hak individu dapat disalahgunakan, dan parlemen dapat digunakan sebagai seperti ajang kaderisasi. Sedangkan di sini juga saya akan menjelaskan kekurangan dari demokrasi rakyat yang terdiri dari seperti contohnya ialah keterlibatan rakyat yang sesungguhnya di dalam sistem demokrasi. Adapun contoh-contoh kekurangan di dalam demokrasi rakyat di sini, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari demokrasi rakyat yang dapat kita temukan di sekarang ini. Seperti contohnya, yang pertama, lebih menekankan pada kuantitas dan ataupun kualitas. Dan yang kedua, pemerintahan sekarang itu tidak kompeten. Dan yang ketiga, kesetaraan yang tidak selalu adil. Dan yang keempat, merebut kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Dan yang kelima yaitu kurangnya akuntabilitas dan tindakan yang tidak diatur sebagaimana peraturan yang berlaku di negara kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.